anak-anak, jumpa lagi di dalam video pembelajaran IPA. Dalam video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang penerapan hukum Ohm di dalam rangkaian listrik. Untuk jenis-jenis rangkaian listrik, silakan kalian pelajari pada video sebelumnya yang pernah Ibu share pada pertemuan minggu lalu. Pertama kita akan bahas rangkaian seri. Untuk gambar rangkaian seri seperti ini ya. Jadi ada 3 buah lampu yang dirangkaikan secara seri. Lampu pertama, lampu kedua, dan lampu ketiga. Masing-masing lampu ini memiliki hambatan. Jadi ada hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3. Untuk menentukan hambatan total yang ada pada rangkaian seri ini, rumusnya adalah RS. RS ini adalah hambatan, S ini adalah seri ya. Jadi hambatan seri itu rumusnya hanya tinggal dijumlahkan saja, R1 ditambahkan dengan R2 ditambahkan dengan R3. Jadi kita hanya tinggal menjumlahkan saja R1 sampai R3. Itu untuk menentukan hambatan dari rangkaian seri. Kemudian untuk menentukan kuat arus total, kuat arus yang mengalir dalam rangkaian ini ya, itu rumusnya kuat arus total itu besarnya sama dengan kuat arus pada I1 ya, kuat arus pada I2, dan kuat arus pada I3. Jadi jika misalkan kuat arus yang mengalir ini pada I totalnya itu sebesar 2 ampere, maka I1, I2, dan I3 itu besarnya juga sama, yaitu 2 ampere seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah jika kita diminta untuk mencari V total. V total ini tegangan totalnya ya. Jadi tegangan total itu rumusnya adalah sama seperti si hambatan. Jadi kita hanya tinggal menjumlahkan V1 ditambahkan dengan V2 dan ditambahkan dengan V3. Jadi kita hanya tinggal menjumlahkan V1, V2, dan V3-nya. Untuk lebih memahami materi ini, kita langsung saja ke contoh soal. Jadi di sini ada sebuah gambar ya. Ada 3 buah bola lampu yang dirangkaikan secara seri. Lampu pertama memiliki hambatan 2 ohm, lampu kedua memiliki hambatan 3 ohm, dan lampu ketiga memiliki hambatan 4 ohm. Ketiga buah bola lampu ini dihubungkan pada tegangan sebesar 9 volt. Kita diminta untuk menentukan besar hambatan total, jadi hambatan keseluruhan dari rangkaian seri ini. Kemudian kuat arus pada R2, jadi kuat arus yang di sini ya. Kemudian tegangan pada R3, tegangan yang di sini. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, kita tuliskan dulu apa saja yang sudah diketahui. Jadi di sini terlihat dengan jelas yang sudah diketahui. Yang pertama itu adalah V total, tegangan totalnya yaitu sebesar 9 volt. Kemudian R1-nya, hambatan yang pertama yaitu 2 ohm, lalu R2-nya 3 ohm, dan R3-nya 4 ohm. Kemudian kita langsung jawab yang A. Yang A ini hambatan total ya. Kita diminta menentukan hambatan total. Nah, kita untuk hambatan rumusnya kan R, lambangnya R hambatan itu. Jadi kita gunakan rumus yang pertama ini, yang ada R-nya ini. Jadi rumusnya RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Jadi kita hanya tinggal menjumlahkan R1-nya, kita masukkan langsung angkanya ya. Jadi 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 9. Jangan lupa tuliskan satuannya ya, ohm ini. Jadi untuk yang A jawabannya adalah 9 ohm. Kemudian kita lanjutkan ke yang B. Yang B ini kuat arus pada R2, I2. Jadi I2 ini rumusnya adalah V total dibagi RS. V totalnya itu 9, RS-nya 9. Jadi kita tinggal masukkan angkanya. 9 dibagi 9 sama dengan 1. Satuannya ampere ya. Karena kuat arus listrik, satuannya ampere. Kemudian yang C ini tegangan pada R3, berarti V3. Tegangan itu kan lambangnya V. Nah, karena dia minta R3 berarti V-nya V3. Rumusnya I dikali R. Jadi I-nya ini adalah I total ya, I totalnya. Sedangkan R-nya ini adalah R3 karena dia berada pada V3. I total itu besarnya ini ya, kita lihat pada rumus yang kedua ini.
I total itu sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3. Maka kita gunakan yang ini. Karena kita sudah tahu I2-nya yaitu 1 ampere, maka I total pasti sama yaitu 1 ampere. Kita gunakan 1. Jadi kita tinggal masukkan angkanya, 1 dikali 4 sama dengan 4. Satuan dari tegangan adalah volt, seperti itu. Kita lanjutkan ke rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian paralel. Untuk gambar rangkaian paralel seperti ini ya. Jadi sama-sama ada 3 buah bola lampu, cuma disusunnya secara paralel. Nah, untuk rumus paralel, jadi untuk tegangan R1, R2 dengan R3 ini, tegangan totalnya dalam rangkaian ini, cara mencarinya beda dengan rangkaian seri tadi. Kalau untuk rangkaian paralel, cara mencarinya seperti ini. Jadi R total itu sama dengan 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Jadi dia sama-sama penjumlahan, hanya saja dia bentuknya pecahan ya. Jadi kalau paralel ini, untuk mencari hambatannya itu dalam bentuk pecahan. Kemudian untuk I totalnya, nah kalau pada paralel, I totalnya ini tidak sama dengan seri. Kalau seri tadi I totalnya sama dengan I1, sama dengan I2, dan sama dengan I3. Kalau pada paralel, I totalnya bisa berbeda dengan I1 atau I2 atau I3 ya. Jadi dia bisa berbeda. Jadi untuk mencari I total, rumusnya itu adalah I1 ditambah I2 ditambah I3. Ini rumus yang pertama. Bisa juga menggunakan rumus yang kedua ini, yaitu V total dibagi R total, seperti itu. Lalu untuk tegangan. Tegangan itu lambangnya V. Untuk tegangan total, nah kalau rangkaian seri tadi yang sama itu adalah kuat arus, sedangkan pada rangkaian paralel yang sama itu tegangannya ya. Jadi tegangan yang masuk, tegangan total ya, itu sama besarnya dengan tegangan pada lampu pertama, lampu kedua, dan lampu ketiga. Jadi V total sama dengan V1, sama dengan V2, dan sama dengan V3, seperti itu. Kita langsung ke contoh soalnya. Jadi di sini 3 buah bola lampu yang disusun secara paralel dengan hambatan lampu pertama sebesar 8 ohm, lampu kedua sebesar 4 ohm, dan lampu ketiganya sebesar 8 ohm. Ketiga lampu ini dihubungkan pada tegangan sebesar 4 volt. Tentukan yang pertama hambatan totalnya, kemudian kuat arus yang mengalir dalam rangkaian, berarti kuat arus totalnya ya. Lalu yang berikutnya adalah kuat arus yang mengalir pada R3. Jadi I3-nya berapa? Seperti biasa, kita tulis dulu yang diketahui. Diketahuinya itu adalah V totalnya. Jadi V totalnya itu yang ini, yaitu sebesar 4 volt. Lalu R1-nya 8 ohm, R2-nya 4 ohm, dan R3-nya 8 ohm. Lalu kita jawab yang A dulu. Nah, karena diminta hambatan total, maka kita gunakan rumus yang pertama ini tadi. 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Lalu kita masukkan angkanya. 1 per 8 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 8. Karena ini adalah penjumlahan pecahan, maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Cara menyamakan penyebut yaitu dengan mencari KPK-nya. Di sini ada 2 angka ya, ada angka 4 dan angka 8 ya, ada angka 4 dan 8. KPK dari 4 dan 8 yaitu adalah 8. Sehingga untuk menjumlahkan ini dari penyebut 8 ini kita bagi ke sini ya. Jadi 8 bagi 8 itu sama dengan 1 dikali 1, hasilnya 1. Tuliskan di sini. Lalu yang berikutnya adalah 8 bagi 4, hasilnya 2 dikali 1 sama dengan 2. Tuliskan lagi hasilnya di sini. Lalu 8 bagi 8 hasilnya 1 dikalikan 1, hasilnya juga 1, tuliskan lagi di sini, seperti itu. Lalu tinggal kita jumlahkan, karena penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Penyebutnya
kita tulis kembali, yaitu 8 ini ditulis lagi. 1 per RP itu sama dengan 4 per 8. RP sama dengan 8 per 4. Jadi tinggal dibalik ya. Tadi ketika dia 1 per RP sama dengan 4 per 8. Nah ketika dia menjadi RP, balik yang atas jadi di bawah, yang bawah jadi di atas. Jadi 8 bagi 4. 8 bagi 4 hasilnya 2, yaitu 2 ohm ya. Nah bagaimana kok bisa langsung dibalik? Nah penjelasannya seperti ini. Jadi 1 per RP sama dengan 4 per 8 ya. 1 per RP ini sama dengan 4 per 8. Nah ini kalikan silang. Jadi 4 kali RP 1 dikali 8. 4 kali RP sama dengan 4 RP ya. Jadi 4 kali RP sama dengan 4 RP. 8 kali 1 sama dengan 8. Sehingga RP sama dengan 8 dibagi 4. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang B. Yang B ini adalah kuat arus total. Nah rumusnya kita gunakan saja rumus kedua ini ya, yang V total dibagi R total. V totalnya 4 volt, R totalnya 2 ohm. Sehingga 4 bagi 2 sama dengan 2 ampere. Karena di sini adalah kuat arus, berarti satuannya ampere ya. Jadi I satuannya A. Lanjut yang C, I3 ya, I3 karena kuat arus pada R3 berarti I3 sama dengan V-nya ini kita masih gunakan V total karena V pada R1, R2 dan R3 itu sama dengan V totalnya. Jadi kita tulis saja V total ini. V total dibagi R3. V totalnya itu 4, R3-nya 8. Jadi 4 bagi 8 sama dengan 0,5 ampere. Seperti itu. Lanjut lagi ke rangkaian yang ketiga, yaitu rangkaian campuran. Ini adalah campuran antara rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Contoh soalnya seperti ini. Jadi ada 4 buah bola lampu yang dirangkaikan campuran seperti ini ya. Jadi lampu 1 dengan lampu keempat ini rangkaiannya seri. Lalu lampu 2 dengan lampu 3 ini dirangkaikan secara paralel. Nah, kita diminta menentukan yang pertama hambatan total dalam rangkaian. Jadi R totalnya ini berapa? Lalu kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian. Jadi kuat arus total dalam rangkaian ini. Kemudian tegangan pada R4 ya, tegangan pada R4. V4-nya berapa? Nah, kita tuliskan dulu yang pertama yang diketahui, yaitu adalah V totalnya, yaitu sebesar 12 volt ya, sudah dituliskan di sini. Lalu R1-nya 2 ohm, R2-nya 4 ohm, R3-nya 12 ohm dan R4-nya 4 ohm. Nah, sebelum kita mencari jawaban yang A, hambatan totalnya, kita lihat dulu di sini nih. Ada rangkaian paralelnya antara R2 dengan R3. Kita cari dulu R2 dengan R3-nya ya. Jadi pertama-tama kita cari dulu R2 dengan R3-nya ini secara paralel dengan menggunakan rumus R total untuk paralel, yaitu 1 per RP sama dengan 1 per R2 ya. 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kita tinggal masukkan angkanya, yaitu 1 per 4 ditambah 1 per 12. KPK dari 4 dan 12 yaitu 12. 12 dibagi 4 sama dengan 3 dikali 3 hasilnya 3. Tulis di sini ya. Kemudian ditambah 12 bagi 12 1 kali 1 hasilnya 1, sehingga 3 tambah 1. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Penyebutnya tinggal dipindah saja. 1 per RP sama dengan 4 per 12, maka RP tinggal balik 12 bagi 4, yaitu 3 ohm ya. Kemudian ini baru kita mendapatkan R untuk yang di sini saja ya, R yang dilingkarkan ini. Nah, sehingga gambarnya berubah. Nah, gambarnya menjadi seperti ini ya, tidak lagi seperti gambar yang ini. Jadi R1-nya tetap. Nah, di sini dia berubah. Nah, RP. Jadi dia R-nya dijadikan 1 menjadi 3 ohm.
R4-nya tetap. Nah, kalau sudah seperti ini gambarnya, ini adalah rangkaian seri jadinya ya. Sehingga cara mencari R total dalam rangkaian ini kita hanya tinggal jumlahkan ya. Jadi R totalnya sama dengan R1 ditambah RP ditambah R4. Tinggal masukkan angkanya, 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 9, satuannya ohm, seperti itu. Jadi R total pada rangkaian ini adalah 9 ohm. Kita lanjut ke yang B. Yang B ini adalah I total. I total rumusnya V total dibagi R total. V-nya 12, R-nya ini 9 ohm. 12 bagi 9 sama dengan 1,3, satuannya ampere ya. Lanjut yang C. Yang C itu tegangan pada R4. Nah, tegangan di sini ya. Tegangan pada R4, berarti V4. Karena ini adalah rangkaian seri, maka I-nya kita gunakan I total ya. I total dikali R4. I totalnya kita sudah dapat yaitu 1,3. R4-nya itu sudah tertera dengan jelas di sini yaitu 4 ohm. Tinggal kalikan 1,3 dikali 4 sama dengan 5,2, satuannya volt, seperti itu. Demikian untuk video pada pertemuan kali ini. Terima kasih.